Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap belajar dan menuntut ilmu. Mari sama-sama niatkan menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Ya, pekan lalu kita sudah belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada yang linear kuadrat dan ada yang kuadrat-kuadrat. Itu sudah kita bahas pekan lalu perbedaannya. Kemudian cara penyelesaiannya. Insya Allah untuk pekan ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan dua variabel dan lukisannya. Jadi bertahap ya, bertambah mengenai lukisannya. Nah, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian mari sama-sama kita simak pembahasan pada materi pertidaksamaan dua variabel dan lukisannya. Jangan lupa dipersiapkan alat tulis dan buku paket serta buku tulisnya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi silahkan yang pentingnya dicatat agar memudahkan antuna dalam murojaah. Insya Allah kita hanya ada beberapa kali pertemuan lagi ya, kemungkinan mungkin 3 kali pertemuan lagi dengan sekarang sebelum kita memasuki ujian akhir semester atau penilaian akhir semester untuk semester ganjil ini. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini yang pertama bentuk umumnya adalah AX tambah BY lebih dari sama dengan C, pertidaksamaan ini ya. Kemudian AX tambah BY kurang dari sama dengan C dan AX tambah BY lebih dari C serta AX tambah BY kurang dari C. Apa itu bedanya? Nah, untuk yang lebih dari sama dengan atau yang kurang dari sama dengan, maka nanti lukisannya pada garis-garisnya itu adalah putus-putus. Garisnya lurus, garis hitam tebal untuk yang ada sama dengannya. Tapi kalau yang tidak ada sama dengannya, yang lebih dari atau kurang dari, maka itu nanti garisnya adalah putus-putus itu. Nah, untuk pengujiannya nanti kita sampaikan contohnya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Nah, lukislah daerah penyelesaian pertidaksamaan. Untuk cara penyelesaian hampir sama seperti pada persamaan ya. Hanya nanti ketika melukis disitulah bedanya. Lebih dari, kalau lebih dari atau kurang dari nanti kita sesuaikan. Di sini ada soal yang pertama adalah Y kurang dari sama dengan 2X tambah 4 dan Y lebih dari X dikurangi 3. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini Y kurang dari sama dengan 2X tambah 4. Nah, kita buat jadi persamaan terlebih dahulu, yaitu jadi Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, di sini yang pertama adalah memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Ya, harus diingat memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, maka jika Y sama dengan 0, kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan yang tadi. Y-nya sama dengan 0 sama dengan 2X tambah 4. Maka 4-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Maka X-nya negatif 2,0. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, sekarang
substitusi X sama dengan 0-nya ke persamaan yang tadi juga. Nah, jadi Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. Hasilnya Y sama dengan 4. Maka titik koordinatnya adalah 0,4. Karena apa? Jadi 0,4 karena X, Y ya. Untuk penulisan koordinat itu X, Y. X-nya 0, Y-nya 4. Gitu. Kita lukis di sini ya, kita buat koordinat kartesius ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X adalah yang horizontal ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri boleh. Nah, kalau sumbu Y itu adalah yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, sudah tahu tentunya kan kalau untuk ke sebelah kanan sumbu X maka dia bernilai positif. Untuk ke sebelah kiri dari 0 ya, pusatnya itu O 0,0. Ke sebelah kiri dia bernilai negatif. Kemudian untuk sumbu Y jika ke atas dia bernilai positif. Namun jika ke bawah dia bernilai negatif. Nah, begitupun di sini kita buat dulu ya titiknya. Nah, tadi sudah diketahui dari yang langkah yang pertama itu ada negatif 2,0. Nah, negatif 2,0 kita tandain di sini negatif 2,0. Nah, X dulu kan negatif 2, kemudian 0 di sini. Kemudian yang ini ada yang untuk langkah yang kedua adalah 0,4. 0,4 yang positif di sumbu Y. Nah, maka kita tarik garis antara titik-titik yang sudah kita tandain tadi ya, di negatif 2,0 dan di titik 0,4. Kita tarik garis. Lihat di sini adalah kurang dari sama dengan. Maka garisnya itu tidak terputus, garisnya tidak terputus. Kita tarik pakai penggaris. Tarik pakai penggaris, garisnya tidak terputus. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau arsirannya itu ke atas garis atau ke bawah garis. Nah, kita lihat di sini. Nah, ambil titik 0,0 untuk pengujiannya ya. Titik 0,0 kan posisinya ada di sini ya. Nah, 0,0 kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0 ke persamaan yang ini yang ada ya. Persamaan yang Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, 0, Y-nya kan 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Jadi 0 kurang dari sama dengan 4. Benar tidak pernyataan itu? Apakah 0 itu benar kurang dari sama dengan 4? Oh, ternyata benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ke bawah garis ke sini. Ke arah yang ada 0,0 karena pernyataannya benar. Tapi jika pernyataan yang di sini salah, maka ke atas garis yang tidak ada 0,0-nya untuk daerah arsirannya. Sekarang untuk yang kedua, contoh soal yang kedua, di sini Y lebih dari, nah ini lebih dari ya, tadi kurang dari, sekarang lebih dari X dikurangi 3. Kita buat persamaannya dulu menjadi Y sama dengan X min 3. Untuk langkah sama seperti tadi, memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, kita substitusi 0 sama dengan X dikurang 3. 3 sama dengan X, maka diperolehlah koordinatnya itu 3,0 ya. Langkah yang selanjutnya adalah memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Kita substitusi X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 dikurangi 3. Y sama dengan negatif 3. Nah, diperoleh 0, negatif 3 untuk koordinatnya. Kita buat koordinat kartesius. Nah, kita buat, kemudian kita seperti tadi titik-titiknya kita simpan sesuai dengan koordinat yang ada. 3,0 di mana posisinya? Nah, 3-nya itu di X. Nah, 0. Maka ditandain di garis atau di sumbu X di angka 3. Nah, di angka 3 ditandain di sini. Kemudian untuk
koordinat yang berikutnya adalah 0, negatif 3. 0, negatif 3-nya itu di Y. Nah, 0, negatif 3. Kemudian setelah itu hubungkan antara kedua koordinat tersebut dengan penggaris. Nah, kita lihat di sini ada sama dengannya enggak pada pertidaksamaannya. Ternyata tidak ada sama dengannya. Maka garisnya adalah ini putus-putus. Ya, putus-putus nih garisnya. Nah, kita belum tahu arsirannya ke atas atau ke bawah. Kita uji dengan mengambil titik 0,0, titik pusat ya, titik pusat kita uji substitusikan ke persamaan yang tadi, ke pertidaksamaannya kita substitusikan, maka 0 lebih dari 0 dikurang 3. Nah, 0 lebih dari negatif 3. Nah, ini benar atau salah? Ternyata benar. Nah, kalau benar berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada pada area yang ada titik 0,0. Maka daerah himpunan penyelesaiannya atau biasa disebut DHP-nya itu ada di atas garis. Nah, di atas garis yaitu di area yang ada 0,0-nya. Kira-kira bisa dipahami sampai sini. Berikutnya adalah untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Hari ini kita bahasnya tentang pertidaksamaan. Yang tadi linear sudah, sekarang tinggal kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti yang Antuna lihat di sini, ya. Jadi bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E lebih dari sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 0, atau lebih dari sama dengan 0, atau kurang dari 0. Tuh, ini bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bentuk-bentuk atau lukisan-lukisannya itu ada yang berbentuk parabola, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk elips, ataupun ada yang berbentuk hiperbola. Nah, kalau linear bedanya hanya garis saja karena dia tidak mengandung unsur kuadrat. Ya, sekarang ini tentang kuadrat dua variabel. Di sini ada contoh soal, lukislah daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang berbeda-beda. Ya, perhatikan contoh soalnya ada 4 di sini. Nah, kita bahas satu per satu. Untuk soal yang pertama, di sini ada Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Nah, kita ingat-ingat kembali, nanti kira-kira bentuknya akan seperti apa untuk pertidaksamaan yang seperti ini. Nah, untuk caranya sama, kita buat dulu persamaannya, jadi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4. Langkah yang pertama, sama persis seperti tadi, pada saat pertidaksamaan linear, maka kita buatkan jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, Y-nya 0 kita substitusikan, diperoleh negatif X kuadrat tambah 4. Untuk memudahkan kita memfaktorkan, kita buat semuanya menjadi positif atau dikali dengan negatif. Jadi negatif X kuadrat dikali negatif jadi X kuadrat, kemudian plus 4 dikali negatif jadi negatif 4. Kemudian kita faktorkan, diperoleh X tambah 2 dan X kurang 2. Kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2, atau X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, ini satu kali atau satu langkah kita langsung memperoleh 2 titik koordinat, yaitu negatif 2,0 dan 2,0. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membuat jika memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 4. Nah, kita peroleh koordinatnya 0,4. Yang ini hanya satu titik koordinat yang kita peroleh. Ya. Nah, kemudian ada untuk yang berikutnya adalah titik balik. Nah, titik balik di sini adalah
Titik baliknya kita peroleh X sama dengan ya 2 tambah negatif 2 per 2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 ke Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 4. Jadi Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita buat koordinat kartesius ya. Seperti biasa. Nah, kita buat perpotongannya dulu. Negatif 2,0, 2,0 ada di mana? Ketikkan di sini. Negatif 2,0, kemudian ada 2,0. Nah, di sini. Kemudian 0,4. Nah, 0,4 ada di sini. Nah, kita gambarkan apa ini namanya? Parabolanya. Nah, kita gambarkan parabolanya. Kenapa menghadap ke bawah? Karena di sini dia adalah negatif X, ya, negatif X. Nah, untuk daerah himpunan penyelesaian, tentunya kita harus uji coba lagi seperti tadi. Kita ambil titik 0,0 yang ada di sini. 0,0 kita substitusi ke pertidaksamaan tadi. Ya, kita substitusi diperoleh 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, itu benar. Karena kondisinya benar, maka daerah yang diarsirnya adalah daerah di area dalam, di area yang terdapat koordinat 0,0. Itulah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, untuk yang berikutnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari 9. Nah, ini udah dipastikan nih ketika kemarin sempat dibahas pekan lalu ya. Jika modelnya seperti ini sudah pasti nanti berbentuk lingkaran. Nah, kita lihat, kita buat persamaannya dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, pusat lingkarannya adalah 0,0 karena tidak ada angka yang lainnya ya selain X dan Y, dan itu yang di luar itu sebagai jari-jari. Nah, yang di luar itu 9. Nah, 9 itu adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah akar 9 sehingga diperoleh 3. Nah, untuk 3 ini untuk koordinatnya berarti ke semua arah dari pusat. Pusatnya 0,0 ke semua arah baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu jaraknya adalah di 3. 3 satuan ya, 3 langkah. Jadi dari mulai 0,3, 0, negatif 3, kemudian 3,0 dan negatif 3,0. Nah, itu berbentuk lingkaran. Kemudian untuk garisnya putus-putus atau garis tertutup atau garis sempurna. Nah, kita lihat di situ pertidaksamaannya adalah lebih dari tanpa sama dengan, maka garisnya putus-putus. Nah, untuk menentukan DHP-nya, daerah yang diarsirnya, seperti biasa kita ambil koordinat 0,0 untuk memudahkan. Kemudian kita substitusi ke pertidaksamaan, diperoleh 0 lebih dari 9. Apakah benar pernyataan tersebut? Ternyata salah. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang ada di luar lingkaran atau area yang ada di luar lingkaran tersebut, yang tidak dilalui atau tidak melalui koordinat 0,0. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Soal yang ketiga adalah 4x kuadrat tambah 9y kuadrat lebih dari 36. Nah, kita buat dulu persamaannya. Nah, setelah dibuat persamaan, seperti biasa, kita lihat jika memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X itu, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi Y sama dengan 0. Maka diperoleh 4x kuadrat tambah 9 kali 0 kuadrat sama dengan 36. Maka 4x kuadrat sama dengan 36. X kuadrat sama dengan 9. 9 dari mana? Dari 36 dibagi 4. Nah, diperolehlah X-nya sama dengan plus minus 3. Ya, harus hati-hati di sini ya. Ada plus, ada minus. Maka diperoleh titik koordinatnya negatif 3,0 dan 3,0. Nah, sekarang jika memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sekarang substitusi X-nya menjadi 0. Maka diperoleh 9Y kuadrat sama dengan 36. Nah, Y kuadrat sama dengan
4. Nah, X sama dengan plus minus 2. Maka koordinatnya diperoleh negatif 2,0 dan 2,0. Maka kita buat pada garis sumbu X dan Y atau koordinat kartesius. Nah, kita buatkan titik-titiknya. Negatif 3,0 berarti ada di mana? Kita buatkan negatif 3,0. Kemudian di sini, kemudian ada 3,0 yang ada di sebelah sini. Kemudian oh ini terjadi kesalahan di sini, harusnya nih yang afwan, ini harusnya Y ya, yang ini tuh Y, yang ini Y sama dengan, nah ini harusnya Y sama dengan plus minus 2, maka diperoleh 0,2 dan 0, negatif 2. Nah, di sini 0,2, di sini 2, kemudian 0, negatif 2. Ini afwan ya, ini harusnya Y. Ini revisi sedikit. Nah, kemudian seperti biasa kita lihat tanda pertidaksamaannya, apakah ada sama dengan atau tidak. Ternyata tidak ada sama dengannya, berarti garisnya adalah putus-putus. Kita ambil lagi. Untuk mengetahui DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, ambil titik 0,0, kemudian substitusikan ke pertidaksamaan. Yang diperoleh 0 lebih dari 36, tentunya itu adalah salah. Maka daerah himpunan penyelesaiannya sama seperti lingkaran yang tadi, ada di luar elips ya, ada di luar elips atau berada di luar area 0,0 gitu, di luar elips yang sudah kita lukis. Soal yang terakhir yang keempat yaitu ada 4x kuadrat dikurangi 9y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi soalnya ya. Kita buat dulu kebersamaan. Nah, untuk caranya masih sama seperti tadi, memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, kemudian kita substitusi. Kita peroleh X-nya itu X kuadrat sama dengan 9, yaitu dari 36 dibagi 4. Maka diperoleh X sama dengan plus minus 3. Nah, koordinatnya adalah negatif 3,0 dan 3,0. Yang berikutnya adalah memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, kita buat X sama dengan 0. Nah, kita substitusi, diperoleh negatif 9Y kuadrat sama dengan 36. Maka Y kuadrat sama dengan negatif 4. Nah, untuk negatif 4 ini tidak ada akarnya ya, karena dia negatif. Kalau misalkan 4 itu Y kuadrat sama dengan 4, maka seperti tadi akarnya itu plus minus 2. Tapi jika Y kuadratnya negatif 4, maka tidak ada Y yang memenuhi. Ya, maka kita lukis dari koordinat yang ada, yaitu negatif 3,0 dan 3,0. Kita lukis. Nah, berarti dia berbentuk hiperbola. Nah, kita pun dituntut untuk mengetahui DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Seperti biasa kita menggunakan koordinat 0,0 untuk memudahkan. Kita substitusi pada pertidaksamaannya, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 36. Oh, ternyata itu adalah pernyataan yang benar. Ya, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ada di tengah-tengah kedua hiperbola tersebut. Nah, di tengah-tengah yang ada koordinat 0,0-nya itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang saatnya berlatih seperti biasa. Jangan bosan. Matematika selalu setiap pekannya ada latihan, karena kalau tidak seperti itu mungkin agak sulit ya untuk mengukur pemahaman materi yang sudah kita pelajari. Ini ada 2 soal, silakan dikerjakan, dilukis daerah himpunan penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana caranya. Silakan dikerjakan. Seperti biasa dikirimkan ke Ustazah Japri Telegram. Ustazah kasih keringanan
sampai sore hari ya. Sampai sore hari boleh Antuna mengerjakannya biar tidak terburu-buru. Tapi diusahakan tetap dikirim pada hari yang sama dengan jam pelajaran matematika setiap pekannya, tiap kelas masing-masing. Jika ada hal yang kurang dapat dipahami, silakan Antuna tanyakan kepada Ustazah, silakan japri di Telegram atau misalkan di WA juga boleh, atau mau voice note juga tidak masalah, silakan. Insya Allah akan Ustazah balas. Jika belum paham, boleh dipelajari kembali atau boleh bertanya kepada yang lain, kepada teman yang sudah paham, atau juga melihat di channel YouTube lainnya, atau di Google, atau di manapun di buku yang lainnya boleh, silakan. Insya Allah caranya akan sama atau langkah-langkahnya mungkin berbeda, tapi untuk menunjuk penyelesaian yang sama gitu. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang kata-kata Ustazah yang kurang dapat dipahami atau ada kesalahan-kesalahan Ustazah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.